Suku Wodabe adalah subkelompok kecil dari kelompok etnis Fulani. Wodabe adalah pengembala ternak dan pedagang di Sahel, dengan migrasi yang membentang dari Niger Selatan melalui Nigeria Utara, Kamerun Timur Laut, Chad Barat Daya, wilayah Barat Republik Afrika Tengah, dan Timur Laut Republik Demokratik Kongo. Wodobe berbicara menggunakan bahasa Fula dan tidak menggunakan bahasa tertulis. Dalam bahasa Fula, Woda berarti tabu dan Wodabe berarti orang-orang yang tabu, yang menerangkan bahwa mereka mempertahankan tradisi lebih tua daripada Fula perkotaan. Suku Wodabe terkenal dengan pakaian yang rumit dan upacara budaya yang kaya. Suku Wodabe memelihara kawasan sapi zebu bertanduk panjang. Musim kemarau berlangsung dari Oktober dan Mei. Perjalanan tahunan mereka sama musim hujan mengikuti hujan dan selatan utara. Kelompok yang terdiri dari beberapa kerabat dan beberapa saudara, laki-laki, istri, dan anak, dan orang tua mereka bepergian dengan berjalan kaki bersama keledai atau unta dan tinggal di setiap tempat pengembalaan selama beberapa hari. Tempat tidur kayu besar adalah yang terpenting di setiap keluarga ketika berkemah dan dikelilingi beberapa layar. Para wanita juga membawa labu sebagai simbol status. Makanan suku Wadobe terdiri dari susu dan millet giling, yogurt, teh manis, dan terkadang daging kambing atau domba. Agama Wodabe sebagian besar adalah Islam bercampur dengan kepercayaan pra-Islam. Meskipun ada berbagai tingkat ortodoksi yang diperlihatkan, sebagian besar mematuhi setidaknya beberapa persyaratan dasar agama. Islam menjadi agama penting di antara masyarakat Wodabe. Selama abad 16 ketika ulama Al-Maghili mengkhotbahkan ajaran Muhammad kepada elit Nigeria Utara. Perilaku Wadobe menekankan pada kehati-hatian dan kerendahan hati, kesabaran, ketabahan, perhatian, dan pemikiran ke depan serta kesetiaan. Mereka juga sangat menekankan keindahan pesona. Orang tua tidak boleh berbicara langsung dengan kedua anak sulungnya yang akan sering diasuh oleh kakek dan neneknya. Pada siang hari, suami istri tidak boleh berpegangan tangan atau berbicara secara pribadi satu sama lain. Dan para wanita dapat memiliki pasangan intim sebanyak yang mereka inginkan sebelum menikah. Laki-laki dalam suku ini dianggap sangat angkuh karena mereka percaya bahwa mereka adalah laki-laki tampan dan mereka selalu membawa cermin. Suku Wadobe sebagai suku dengan budaya poligami. Tanggal terpenting dalam kalender Wadobe adalah akhir musim hujan bulan September, yaitu berkumpul merayakan Festival Grewol. Festival Grewol adalah tradisi mencari pasangan yang dilakukan oleh perempuan lajang dan yang sudah bersuami. Perempuan yang ingin memilih calon pasangannya yang baru harus menceraikan suami sebelumnya dan menyerahkan hak asuh anaknya. Warga Wadobe berkumpul di beberapa lokasi tradisional sebelum awal musim kemarau. Festival Grewol berisi musik dan tarian selama 7 hari 7 malam. Dari festival itulah yang paling menarik adalah tarian Yake, yaitu panggilan berhubungan intim bagi pria untuk memperjuangkan supremasi seksual mereka, di mana status laki-laki sebagai dewa ranjang diatur dalam batu. Para pria menghabiskan 6 jam mempersiapkan diri untuk tampil. Mereka menari dengan pamer pakaian dan menunjukkan semua yang mereka miliki, bukan badan berotot atau hidung mancung. Standar kecantikan suku Wadobe adalah jidat yang lebar sebagai salah satu filter keindahan. Kebanyakan lelaki memilih untuk mencukur rambut jidat mereka. Selain itu, mata mengkilat yang ditonjolkan melalui eyeliner dan gigi putih adalah kecantikan yang ingin dicapai oleh lelaki suku ini. Untuk mencuri istri orang, para lelaki suku Wadobe harus memamerkan kecantikan mereka melalui make up dan pakaian. Make up yang digunakan mereka merupakan gabungan dari tanah liat, bebatuan, serta tulang binatang yang dihancurkan. Lipstik hitam mencolok berasal dari bahan kimia yang ditemukan di baterai. Beberapa bahan lainnya seperti bubuk orang yang dibalurkan pada seluruh wajah yang terletak di beberapa lokasi terpencil yang memerlukan perjalanan panjang untuk mendapatkannya. Untuk menyelesaikan penampilannya, biasanya mereka menaruh bulu burung unta putih di rambutnya. Hal itu membuat mereka tampak lebih tinggi dan memiliki garis putih cat di hidung untuk membuat mereka lebih tajam. Tradisi festival ini membuat suku Wodobe mendapatkan gelar suku paling angkuh di dunia dalam masalah penampilan.
Sebagian dari ritual mereka membuka gigi mereka supaya terlihat meringis dan yang paling penting terlihat agresif. Kelihayan cara membawakan tari yake adalah faktor yang tidak kalah penting untuk menarik para perempuan. Tarian ini dipercaya sebagai representasi kepribadian dan keelokan seorang laki-laki. Mereka akan menari dan menyanyi dalam barisan serta bergandengan tangan dan membungkuk berdiri hampir menyentuh kaki, mengikuti irama lagu, dan selama menari, mereka akan memutar bola mata mereka dan tersenyum lebar secara berlebihan. Pemenang utama ditentukan oleh 3 juri atau 3 wanita cantik yang dipilih oleh para tetua. Pemenangnya tersebut akan memiliki kesempatan untuk memilih pasangannya. Selain itu, wanita yang mengikuti tradisi ini juga berhak memilih laki-laki yang mereka sukai. Jika mereka menyukai pria, para wanita memilih untuk dicuri oleh salah satu pria yang lebih tampan untuk meninggalkan suami mereka. Mereka yang ingin dicuri menunggu sampai pria favorit mereka lewat dan mengetuk bahu mereka. Para wanita yang suaminya jelek akan mencoba melarikan diri. Jika tidak, hal itu karena benar-benar mereka mencintai suaminya, ujar salah satu seorang wanita suku Wodobe. Setelah semua ritual ini berakhir, mereka yang menjadi pasangan akan mengikuti pertemuan suku, negosiasi pernikahan, dan acara sosial lainnya. Tidak semua pasangan akan berakhir pada perjanjian pernikahan, alias hanya menjadi pasangan hubungan seksual saja.